tadi ada arahan dari produser begini-begini, gue nggak tahu dia maksudnya apa sih, I love you atau apa gitu, gue nggak ngerti. Sarangnya gitu kali maksudnya ya. Kembali ke tema maksudnya. Kak, sebelum liputan tuh ada proses-proses nggak nih yang bikin kakak tertarik untuk liputan itu? Udah riset sebelumnya kemana gitu sampai akhirnya mau merek gitu? Bisa jarang nih. Jadi poinnya kenapa ini penting? Saya nggak tahu pentingnya di mana, tapi saya waktu itu kalau berdasarkan cerita yang saya buat dalam liputan ini, saya sebenarnya tidak punya rencana untuk membuat kisah ini, tapi saya kebetulan bertemu dengan seorang waria di Maumere. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Tita Gloria. Ini suasananya mungkin asing buat kalian karena ini adalah tempat eksklusif buat jurnalis, asik. Jadi ketemu lagi di Ngajus, ngobrol bareng jurnalis. Ini sebenarnya sore settingannya, ya di belakang tuh seru-seru gitu bisa dilihat. Tapi samping saya ada pria yang perlu kita kenalan dulu. Tapi supaya nggak misterius, kita lepas dulu ya teman-teman. Kita udah ingat pesan ibu, tolong dilepas pak. Gitu dulu ya, ditaruh dulu. Ya. Jadi, kami lagi ada di kantor Aliansi Jurnalis Independen Jakarta. Sekarang, Tita Gloria mau ngajak ngobrol Mas Irham Duilan. Bener gak namanya Mas? Bukan. Bukan ya? Jadi, Mas Muhammad Irham, BBC Indonesia. Jadi ceritanya, Mas Irham ini baru memenangkan kejuaraan juara 1 ya. Gue iri sih sebenarnya karena sebenarnya gue pengen ikutan, tapi akhirnya gue gagal gara-gara dia yang juara. Jadi kita mau nanya-nanya kiat sukses dari seorang Mas Irham yang memenangkan juara pertama. Gue baca dulu ya contekannya karena nggak dikasih arahan sama penyelenggara emang ya, sama produsernya nggak ngasih arahan. Ini emang dadakan, emang parah. Memang. Oke. Jadi ini adalah peliputan pandemi dengan perspektif gender yang menang juara 1 nih, kita undang spesial juara 1. Jadi saya mulai aja ya Mas. Diceritakan di sini menurut Aji Jakarta, Anda memenangkan juara pertama dengan karya Satu Keluarga, 3 Waria. Saya punya anak 3 banci ini, Tuhan yang buat. Ini sensasional banget judulnya. Mungkin boleh diceritakan? ini sensasional. Langsung aja Pak. Besok aja? Iya, enggak jangan besok. Karena tarifnya berjalan Pak, saya minta tolong ya, waktu. Boleh lanjut Pak, dijelaskan dulu nih apa nih? Oke, jadi teman-teman sekalian setanah air, sejiwa dan raga di seluruh Indonesia, saya Muhammad Irham dan terima kasih buat kakak Gloria yang sudah mengantarkan acara ini, dan saya sangat mengapresiasi terkait dengan penghargaan yang sudah diberikan lewat Aji. Saya berterima kasih kepada tentu teman-teman semua, dan tentunya kalau bisa ini jangan dicurigain karena saya anak Aji terus dapat penghargaan Aji ya. Enggak, ini sebenarnya dia kepedean aja di awal teman-teman. Aku tuh sama sekali nggak mau nyinggung-nyinggung itu karena kami tuh Aji inklusif ya. Cuman emang tempat ini eksklusif, bedanya di situ. Tempatnya eksklusif, kitanya inklusif. Dianya yang nyinggung-nyinggung duluan. Tapi nggak apa-apa ya, ini jadi biar tahu aja. Kayak itu apa ya? Yang ditulis itu apa sebenarnya? Langsung? Ya langsung. Kalau mau tahun depan tadi nggak mau. Kita keburu udah 3 periode aja. Oke, baik. Coba lanjut. Jadi sebenarnya ini tanpa persiapan atau tanpa perencanaan yang cukup yang cukup sebenarnya untuk melakukan peliputan ini. Dan saya memang tidak pernah menyangka karena apa yang saya buat ini kan perspektif gender yang pada umumnya mungkin orang akan lebih memilih atau mengambil kacamata mayoritasnya adalah perempuan, tapi kemudian saya juga bertanya kenapa saya bisa menjadi yang terpilih gitu, karena ya menurut saya mungkin bukan pada banyak pandangan orang ini ya perspektif gender yang benar-benar perspektif gender. Ini seru banget ya, kenapa kan tiba-tiba kerasanya kayak lagi ikut seminar di awalnya sama menteri gitu ya. Jadi kakak tuh membawakannya tuh bener-bener kayak gue lagi dengerin setara menteri lagi ngoceh gitu. Lu lucu banget sumpah. Padahal niat gue tuh tadinya kakak santai aja, jangan tegang. Karena saya tuh belum setara natural siap, jadi gak usah terlalu tegang gitu loh. Santai kak, santai.
Silakan. Jadi ya itu. Jadi poinnya kenapa ini penting? Saya nggak tahu pentingnya di mana, tapi saya waktu itu kalau berdasarkan cerita yang saya buat dalam liputan ini, saya sebenarnya tidak punya rencana untuk membuat kisah ini, tapi saya kebetulan bertemu dengan seorang waria di Maumere, tepatnya di NTT, dan kemudian saya berkenalan dengan dia, kemudian dia bercerita soal keluarganya, dia bercerita soal kakaknya, dia bercerita tentang ibunya. Lalu dari situ saya tertarik, ini menarik. Ternyata ada cerita seperti ini, ada tiga bersaudara yang awalnya saudara, kemudian seiring waktu mereka menjadi saudari, karena tiga saudara ini kemudian seiring waktu menjadi transpuan. Okay. Pada akhirnya menjadi transpuan. Dan ini menarik banget nih, bentar nih Kak Ilham, ini menarik ya teman-teman, sebagai spoiler, karena Maumere adalah kampung halaman Eke. Jadi terima kasih kepada Mas Irham yang telah menunjukkan fenomena sosial di kampung Eke. Silakan dilanjut Mas. Oke, jadi ini memang ada kaitannya dengan Maumere, dan saya tidak punya rencana sama sekali, tapi karena saya berkenalan dengan transpuan di sana yang bernama dengan Lola Pitaloka, atau dipanggil di sana Mama Lola, dan dia sudah memilih menjadi transpuan itu ya cukup lama. Sejak dia SD dia sudah merasakan bahwa dia adalah perempuan yang terjebak di dalam tubuh laki-laki, dan dia memang tidak mengenyam bangku pendidikan, tidak seperti saudaranya yang lain, tapi yang dia kemudian lebih bebas untuk membicarakan tentang dirinya, ekspresi gendernya saat itu dibandingkan yang lainnya. Beda sama kakaknya, sama Linda, dan beda dengan adiknya si Esi gitu. Jadi dari cerita ini sebenarnya ada hal-hal yang saya tuh pengen ada ini kenyataan, ini realitas sosial di mana ada tiga saudara yang menjadi saudari pada akhirnya jadi transpuan, dan tidak banyak orang membicarakan mereka. Oke, ini aku penasaran aja nih. Ini mungkin boleh dikasih tahu biar pendengar kita semua, penonton udah tahu ongkosnya berapa ya ke Maumere waktu kemarin. Pengeluaran, biaya segala macam. Terus kira-kira nih uangnya cukup nggak tuh kemarin 1 juta? Kalau kurang bilang ke panitia ya. Boleh Kak dikasih tahu. Maumere jauh, saya aja udah nggak pulang 3 tahun. Mohon maaf. Coba diceritakan. Biayanya mahal nih kayaknya nih. Jadi memang ini liputan dalam situasi pandemi, dan ya kebetulan beberapa pesawat memang menawarkan diskon, termasuk Korting karena pandemi, tapi ya resiko ditanggung sendiri gitu, ya kan. Kalau dari pesawat kan kita kasih diskon, tapi resiko ya tanggung sendiri gitu. Lu mau atau enggak nantinya ya itu belakangan, tapi memang di sana prosesnya cukup panjang. Dan ya mungkin kalau misalnya diperkirakan dari harga normal, ya ini mungkin 70% dari harga normal untuk akomodasi transportasi ya? Dan mungkin kalau makan, saya itu kebetulan di sana sukanya adalah mereka jadi kelompok transpuan yang bernama Fajar Sika. Di situ ada Lola Pitaloka, di situ ada Bunda Mayora, di situ ada Linda, ada Esi, ada teman-teman lainnya yang mereka masak tiap hari buat saya. Dan masaknya enak-enak. Iya, paham. Soalnya pengalaman juga kalau aku pulang kampung pasti yang masak banyak juga komunitas-komunitas waria itu yang di tingkat pedesaan Kak. Jadi kalau sampai masuk ke desa-desa tuh mereka banyak banget, dan masakannya kalau tiap undang harus sama mereka. Iya. Jamin enak. Iya. Dan salah satu dari mereka kokinya itu adalah seorang koki kapal. Oke. Yang sudah melalang buana kemana-mana gitu kan. Jangan jatuh showernya, jangan jatuh. Kayak tegang nih. Ya lanjut. Oke. Tadi sekilas tuh kita menarik banget ya, karena kita belum berkesempatan untuk ngobrol sama juri, sama juara kedua sama ketiga, tapi juara satunya aja udah keren banget nih dari Kak Irham soal perspektif gendernya yang dia angkat tentang waria. Ini kan masih jarang banget peliputan kayak gitu. Nah, Kak, sebelum liputan tuh ada proses-proses nggak nih yang bikin Kakak tertarik untuk liputan itu? Udah riset sebelumnya kemana gitu sampai akhirnya ke Maumere gitu? Bisa jarang nih. Jadi sebenarnya awal saya rencana ke sana itu mau liputan terkait dengan Bunda Mayora.
Bunda Oke. Mayora itu adalah sosok pejabat publik transpuan pertama di Indonesia yang kemudian namanya fenomenal, tapi banyak media yang mungkin mengangkat saat itu hanya cerita dari Bunda Mayora melalui telepon atau apa yang mungkin kita penasaran ini aslinya seperti apa sih gitu kan. Nah, itu dari situ kemudian kita berangkat ke sana mencoba menghubungi Bunda Mayora, kemudian dia sangat welcome dengan kita, kedatangan kita walaupun di masa pandemi ya tetap dia bilang protokol kesehatan dijaga. Dan kemudian setelah kita liputan dia bagaimana proses panjang Bunda Mayora itu sampai jadi pejabat publik, dan di tengah pandemi mereka melakukan sesuatu, kelompok transpuan ini, kelompok Fajar Sika, yang kemudian menurut saya kenapa tidak kaum laki-lakinya atau kenapa tidak perempuannya, justru di sana yang menjadi penggerak yang saya lihat, dan mungkin ada yang lainnya ya, laki-laki atau perempuan yang menjadi penggerak, tapi kelompok ini coba muncul di antara mereka. Dan reaksi atau respon dari masyarakat itu cukup sangat baik. Oke, ini menarik banget ya. Karena untuk pertama kalinya edisi perdana dari podcast Aji Jakarta, ini bukan KKN atau apa-apa, tapi kebetulan pemenangnya anak Aji Jakarta, berprestasi. Dan bener Kak, bener, ini bukan gua cuap-cuap, peres-peres sama lu ya, tapi karyanya bagus. Karena gua aja yang orang NTT, orang Maumere nggak liputan ke sana, tapi lau langsung cus terbang melayang ke sana gitu kan, dan juara 1. Ada beberapa juga nih yang menang sebenarnya teman-teman. Ada yang juara kedua, itu teman-teman dari tirto.id. Temannya ada yang menang, yaitu Kak Irwan Agus Syamsudi. Karyanya tuh judulnya Antara Nyawa dan Keluarga. Asik, berat beban nakes perempuan saat pandemi. Jadi ini perspektif gendernya yang diambil dari nakes perempuan. Nakes perempuan yang mengalami beban-beban berat ya. Beban gandanya mungkin lebih ekstra. Ya, makanya kan sekarang identiknya ingat pesan ibu, karena ibu kan jadi ganda tuh, beban gandanya dia harus ngasih tahu anaknya, suaminya. Iya, makanya di sini kaum prianya juga harus tahu diri gitu kan. Betul sekali. Bahwa ketika Tirto mengangkat soal nakes, dia ada kesadaran bahwa ini perempuan punya double beban ganda itu kemudian harus disadari sama si laki-lakinya, dan mungkin harus berbagi peran di sana kan. Betul. Nah, kalau yang juara ketiga nih dari Jakarta Post. Oke, apa yaitu Tri Indah Oktavianti. Karyanya tuh judulnya COVID-19 Women in Informal Work, Proof Medal Against Pandemic Blues. Jadi sebenarnya tentang para pekerja informal perempuan di masa pandemi yang harus menunjukkan eksistensi kerjanya mereka juga, kan itu lebih sulit juga kan gitu. Dan melawan pandemic blues. Itu sih. Aku belum baca nih yang ketiga. Sorry banget, tapi akan segera aku baca, tenang teman-teman. Yang pasti 3 itu sudah aku sebutkan ya pemenang ini. Ya, sebagai orang yang kalah dalam karya ini ya, saya adalah peserta yang kalah. Jadi saya mau nanya, sebenarnya Anda merasa layak untuk menang ya? Kayaknya karyanya biasa aja gitu setelah. Kayaknya mohon maaf ya, 3 pemenang ini sebenarnya kalian tuh biasa aja. Aku juga pernah bikin yang kayak gini, tapi kok nggak menang-menang gitu. Jadi kayak ngerasanya, oh begitu doang gitu. Lu meliput di kampung gue gitu, biasa aja. Terus kenapa bisa menang? Emang kelebihannya apa? Terus lu ngerasa lu yakin pasti, maksudnya pede gitu, layak menang gitu ya? Dan memang dari jurinya saya nggak tahu sama sekali bagaimana prosesnya. Jadi baiknya sih ditanyain ke juri ya? Ya enggak sih sebenarnya. Bu juri mana Bu juri? Saya sebenarnya pengen tahu aja tingkat kepercayaan dirinya Kak Irham tuh sejauh apa. Tapi kalau emang mau tetap bertahan kerendahan hati dengan lapang dada di tengah masa Ramadan ini, saya ya nggak apa-apa deh Kak Irham. Banyak pahala gitu ya? Iya, banyak pahala mungkin. Belum mau membesar-besarkan kepala gitu ya. Okay. Tapi sekilas aja dia ngejelasin kayak menteri aja, tadi udah bangga gue di awal-awal. Penjelasannya udah kayak menteri, jadi udah komprehensif. Jadi yang mendengarkan dan menonton podcast ini udah bisa mencontoh dari Kak Irham. Dilihat wajahnya baik-baik kalau yang nonton di TV. Kalau ini masuk juga. Iya, ini kita ada kameranya. Bukan cuma shower doang deh. Kita ada kameranya. Nanti muka saya yang kayak setengah-setengah Ade Juwita di Dempok ini udah ada semua. Tenang aja, aman pokoknya.
Ya, tolong yang nonton Sobat Dahsyat jangan ketawa-ketawa aja ya. Tolong subscribe nanti ya, apapun yang dikeluarkan oleh Aji Jakarta. Dan jangan lupa komen juga ya. Jangan lupa komen, tapi kita tidak menerima buzzer ya, sombong. Kita nggak terima komen-komen yang sifatnya sara, itu kita nggak suka gitu. Bullying, sara, apalagi yang doxing, terus yang perspektifnya bias, itu kita juga nggak terima kayak gitu-gitu ya. Terus yang kayak tadi liputan soal waria terus buat canda-candaan banci-banci waria-waria itu kita juga nggak terima. Itu bukan teman kita pokoknya. Ingat kita eksklusif pertemanannya. Asik. Inklusif pertemanan. Kita eksklusif kalau main itu kita nggak mau main dong, Kak. Masa kita mau main sama yang beda? Inklusif. Iya kita inklusif, tapi kita tidak menerima komentar itu di tempat kita. Tentu. Pokoknya kita nggak boleh terima kayak gitu di komentar. Bukan tanpa alasan, mungkin apa namanya? Iya, benar kan? Ya, bener. Kita benerin aja. Jadi gue kalau malu nih gue udah tanda gini nih ya. Gue nutup muka di balik jaring-jaring laba-laba ini. Tapi bukan tanpa alasan tentunya, ya kan? Ada hal-hal yang perlu kita hormati dan betul. Kita hargai. Kita hormati. Bukan dari masalah dia jenis kelaminnya apa tuh, atau dari bentuknya seperti apa, tapi dari tindakannya. Betul. Tapi yang pasti habis ini setelah Kak Irham udah ke Maumere, nanti kapan-kapan kalau ke Maumere lagi, langsung calling gue. Moke. Oh iya, Moke. Lalu nggak apa-apa, lu kalau mau nyebut Moke nggak apa-apa, itu kearifan lokal ya. Kearifan lokal dari kampung saya, itu boleh disebutkan. Kalau Moke itu sebenarnya ini nggak apa-apa ya diomongin di sini teman-teman, ini tidak melanggar apapun untuk bisa membatalkan puasa Anda, tenang aja. Tidak. Jadi Moke itu kearifan lokal dari kampung Maumere Eke, itu sejenis arak gitu loh. Itu untuk mengakrabkan. Jadi pasti Mas Ilham nih pasti nih kemarin liputan tuh mesti disajikan dulu gitu, mesti minum dulu bareng. Terus minumnya mesti 1 botol barengan, biar kekeluargaan gitu, penerimaan gitu. Jadi biasanya teman-teman aku terutama yang pernah kayak Maumere baik untuk liputan maupun untuk penelitian biasanya balik lagi ke sana. Kepincut sama Moke sama alpukatnya. Alpukat? Iya, alpukatnya. Oh, sama yang cabai merah itu, cabai apa namanya? Aduh, cabai apa sih kok gue lupa, gue kelahiran Jakarta, mohon maaf, sombong. Cabai NTT. Iya tahu, cabai NTT dia emang beda, pedesnya kayak pedesnya jahat sejahat mulutku, kayak mulut aku. Pedesnya sejahat mulut aku memang. Itu aku tahu banget memang. Itu apalagi ya, Napun Gete namanya. Napun Gete itu apa sih ini? Itu juga kalau gua nggak salah, itu adalah tokoh pahlawan perempuan gitu loh, tokoh perempuan pahlawan yang punya jasa di daerah itu, di wilayah itu, dan dia tuh dinamakan di bendungan itu, buat nama bendungan itu sekilas yang gue tahu, karena gue nggak lahir di sana guys. Oke. Tadi ada arahan dari produser begini-begini, gue nggak tahu dia maksudnya apa sih, I love you atau apa gitu, gue nggak ngerti. Sarangnya gitu kan maksudnya ya. Kembali ke tema maksudnya. Jadi jangan Ajijak goes to Maumere terkejauhan. Diskriminasi, bahkan yang kita masih ingat ketika ada prank terhadap transpuan itu gimana itu reaksi pertama kali ngelihat kayak gitu. Ya, itu PR panjang ya, di media juga kita masih sering banget bikin liputan yang sangat bias kan. Kita kayak membuat mereka tuh jadi bahan lelucon-lelucon doang di televisi gitu. Kalau Ajijak enggak, kita nonton di sini sangat eksklusif dengan sangat komprehensif dan edukatif ya. Hanya kami yang memberikan itu. Hanya di channel Ajijak ya. Jangan lupa subscribe. Oke, karena tadi udah banyak cerita dari Kak Irham terkait proses peliputannya, terus kenapa akhirnya bisa menang ya. Sekarang gue udah mulai ikhlas dikit ya, karena ya emang karyanya boleh deh. Kita kasih dia nilai 8 misalnya gitu. Jadi ya udah oke ya, udah bisa diterima. Tapi mungkin ada nggak sih Kak saran-saran dari Kakak supaya mungkin Ajijak nih ke depannya bisa memberikan kegiatan-kegiatan, fellowship, lomba-lomba sejenis yang bisa mendorong peliputan-peliputan yang lebih inklusif tadi? Iya, sebenarnya kalau dilihat dari pandemi ini kan pandemi kan sesuatu yang agak unik ya kondisinya ya. Mungkin kalau kita hidup di era flu Spanyol ya akan merasakan juga hal yang sama gitu. Tapi dari sini akan banyak sekali masalah-masalah yang meletup-letup seperti didihan air gitu loh, yang mungkin perlu ditangkap oleh jurnalis gitu. Tapi yang mungkin paling menjadi perhatian adalah kelompok-kelompok minoritas, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan transgender ya, seperti itu yang mungkin kalau misalnya didorong dengan beasiswa, ada program lain mungkin dari siapa gitu kan, untuk
mengangkat ini lebih besar lagi, ini akan sangat menarik karena spektrumnya sangat luas sekali untuk pandemi. Oke. Nggak bisa bareng. Nggak ada khusus ya. Pengen diperlakukan beda. Emang aku pengen diperlakukan kayak anak Jokowi gitu. Padahal cuma anak Pak Sylvester, ya kasihan. Oke, karena semua sudah terjawab. Makan terus nanti sebagian bakalan masuk ke Fajar Sika sih. Oh iya, wah. Ke mereka lah. Tapi memang nggak banyak. Tapi ini biar rata dan nggak apa ya, bukan soal itunya sih. Ini bagaimana ini ketika ini terangkat gitu loh. Ketika isu ini terangkat, karena suara mereka tuh selama ini kan jarang sekali muncul, jarang sekali didengar, dan jarang sekali media melihat mereka sebagai sesuatu yang bertindak dan melakukan hal-hal positif. Mungkin ini adalah momentum yang menarik dan saya sangat senang, sangat happy banget dengan apresiasi seperti ini, karena ya mereka kalau misalnya dalam kacamata mayoritas, kacamata mereka minoritas, dan suara mereka itu yang jarang sekali didengar. Ketika ada media mendengarkan mereka, memberitakan mereka sangat tersentuh, Pak, sangat senang, dan apalagi ketika mereka ini dapat apresiasi, kemudian ini disuarakan, ya ini jadi seperti apa ya, speaker menyuarakan lebih besar lagi atau apa ya. Jadi ini adalah berbagi rezeki di Ramadan. Jangan lupa teman-teman Aji Jakarta setelah subscribe, jangan lupa cepet-cepet datang ke Aji Jakarta. Jangan sampai kalian nggak kebagian rezeki dari Mas Irham. Buat kantor Mas Irham dan juga buat teman-teman Fajar Sika. Gue hampir aja bilang Fajar Hidayah. Karena Fajar Hidayah dekat rumah gue, salah. Fajar Sika. Nanti mau dapat juga salah satu bentuk apresiasi dari Kak Irham. Semoga balik lagi ya, semoga tetap jatuh cinta sama kampung halaman Eke, banyak yang bisa diliput, dan yang lain-lainnya juga diliput seluruh Indonesia. Dan saya harap narasumber berikutnya bukan Anda lagi ya, karena kalau Anda terus kecenderungannya pintar diajak cuma Anda doang. Jadi kapan-kapan di masa yang akan datang saya harap saya yang duduk di situ sebagai orang yang diwawancara. Nanti saya gantian. Iya, kamu di sini gantian ya. Jadi kamu mewawancari prestasi saya gitu, apa kayak gitu ya, yang udah keren gitu ya. Jadi itu dulu diskusi kita di dalam ngejus yang sehat-sehat. Ngobrol bareng jurnalis, hanya obrolan-obrolan sehat dan bergizi di Aji Jakarta. Oke? Jumpa lagi di acara lainnya ya teman-teman. Dadah. Sampai jumpa. Salam independen. Salam independen.